Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruh wa natubu ilaih min su'il af'ali wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muhsinur rahimul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pernahkah kita menjumpai teman kita, tetangga kita yang kelihatannya biasa-biasa saja, akan tetapinya rezekinya lancar? Pernahkah kita merasa mengapa hanya saya yang terus diberikan tugas atau ujian hidup bertubi-tubi, sedangkan teman kita, tetangga kita kelihatannya tidak pernah diuji sama sekali? Dan pernahkah kita mengeluh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak adil? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali analogi sederhana yang akan saya sampaikan bisa kita jadikan jawaban ataupun bisa kita jadikan hikmah untuk kita semua. Ada 3 orang anak yang diberi roti oleh orang tuanya. Anak pertama diberikan 2 potong roti. Lalu anak yang kedua diberi 5 potong roti. Dan anak yang ketiga diberi 10 potong roti. Mungkin kita akan berpikir dan mungkin kita akan menilai bahwa orang tua dari ketiga anak-anak itu bersikap tidak adil. Orang tua dari anak-anak itu seharusnya memberikan roti kepada anaknya jumlah yang sama. Itulah logika dan pandangan kita secara umum. Sebelum kita menarik sebuah kesimpulan, kita coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh anak pertama ketika dia mendapatkan 2 potong roti? Apakah anak pertama ini
akan langsung memakannya sampai habis, atau satu dulu dia makan, kemudian yang satunya dia simpan untuk dimakan berikutnya, atau justru dia akan memakan seluruh rotinya. Sampai di sini kita hanya bisa mengira-ngira. Yang pasti tidak ada yang tahu persis apa yang akan dilakukan oleh anak pertama dengan kedua potong rotinya. Kemudian anak yang kedua, kira-kira apa yang akan dilakukan dengan 5 potong roti tersebut? Apakah ia akan langsung memakannya sampai habis? Apa mungkin dia akan membagi ke-5 rotinya itu kepada teman-temannya? Atau mungkin dia akan berbagi kepada tetangganya? Saya rasa tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan anak kedua dengan 5 rotinya itu. Selanjutnya, anak yang ketiga. Kira-kira apa yang akan dilakukan anak ketiga dengan 10 potong rotinya? Mungkinkah anak ketiga itu akan menjual separuh rotinya, atau bahkan menjual seluruh roti-roti tersebut? Untuk alasan apapun itu, yang tahu pasti kita tidak paham, atau untuk alasan apapun tidak ada yang tahu secara pasti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbeda dengan orang tua dari anak-anak tersebut. Orang tua dari anak-anak tersebut tahu betul apa yang akan dibutuhkan oleh anak-anaknya. Orang tua tersebut tahu betul apa yang sedang dihadapi oleh anak-anaknya. Dan orang tua dari ketiga anak tersebut sangat memahami, sangat mengenal dengan baik sifat dan kebiasaan anak-anaknya. Sedangkan ketiga anak tersebut belum tentu mengetahuinya, apalagi menyadarinya, bahkan memahaminya. Yang anak-anak tahu, yang mereka tahu, bahwa mereka selalu menerima jumlah roti yang berbeda. Hanya orang tua saja yang tahu persis kemampuan setiap anak-anaknya. Dan hanya orang tua saja yang tahu persis situasi apa yang dihadapi oleh anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu pasti apa yang cocok untuk kita, hamba-hambanya. Hanya Allah yang tahu persis, hanya Allah yang tahu pasti
apa yang terbaik untuk kita. Hanya Allah yang paling tahu seberapa besar kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Hanya Allah yang paling mengerti setiap kelebihan dan kekurangan kita. Hanya Allah yang paling memahami seberapa keras, seberapa besar usaha yang kita lakukan. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dan maha segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, dari analogi sederhana tadi, masihkah kita mempertanyakan di mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan masihkah kita mengeluh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak adil? Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.